Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Lisna, kali ini kita akan belajar tentang materi gerak benda. Kalian telah mengetahui dan memahami gerak pada makhluk hidup pada pertemuan sebelumnya. Selain makhluk hidup, benda-benda yang ada di sekeliling kita juga dapat bergerak. Lalu, bagaimana gerak benda yang ada di sekeliling kita? Bagaimana benda itu dikatakan bergerak? Ada apa saja jenis gerak benda? Apakah mereka dapat bergerak dengan sendirinya atau ada penyebab lainnya? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang materi gerak benda berikut ini. Nah, bagaimana benda itu dikatakan bergerak ya? Misalnya, ada kereta api yang melaju meninggalkan stasiun ya, dapat dikatakan bergerak ya. Bagaimana dengan orang yang duduk dan diam di kursi penumpang ketika kereta api itu melaju? Nah, dapatkah mereka itu dikatakan bergerak? Nah, jika kamu itu memandang kereta api sebagai titik acuan, maka penumpangnya mengalami perubahan posisi tidak ya? Maka penumpangnya ya akan mengatakan bahwa dirinya itu tidak berpindah ya, atau diam tidak bergerak ya. Jika kita itu memandang stasiun sebagai titik acuannya ya, maka apakah penumpangnya mengalami perubahan posisi? Nah, maka penumpangnya akan mengatakan bahwa dirinya itu bergerak ya, karena stasiunnya diam ya. Artinya kita membutuhkan titik acuan untuk menjelaskan gerak benda itu ya. Dengan demikian bergerak atau tidaknya itu tergantung apa? Tergantung titik acuan. Jadi benda dikatakan bergerak jika kedudukan terhadap titik acuannya selalu berubah tiap waktu ya. Untuk mempelajari gerak benda, mari kita mengenal besaran-besaran berikut ini ya. Yang pertama ada jarak dan perpindahan, yang kedua ada kelajuan dan kecepatan, yang ketiga ada percepatan dan perlambatan ya. Yang pertama jarak dan perpindahan. Nah, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalkan, jika diukur jarak rumah ke sekolah adalah 2 km, maka jarak yang kita tempuh itu adalah dari rumah ke sekolah 2 km, kemudian kembali lagi ke rumah, maka menjadi jarak tempuhnya 4 km. Namun perpindahannya apa? Karena tadi berangkat dari rumah, kemudian ke sekolah, kembali lagi ke rumah, maka tidak berpindah ya. Artinya perpindahannya adalah 0 ya. Nah, jadi apa perbedaannya ya? Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah ya. Sehingga jarak itu disebut sebagai besaran skalar ya. Perpindahan itu apa? Perpindahan itu adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir ya, dengan mempertimbangkan arahnya, maka disebut sebagai besaran vektor ya. Contoh soal mencari jarak dan perpindahan. Misalkan ada seorang pria yang bermain skateboard ya. Dia bergerak 600 meter ke kanan. Bisa dilihat ya, 600 ke kanan. Kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri ya. Nah, berapa jarak dan perpindahannya ya? Nah, maka jaraknya berapa ya? Karena dia dari tadi ke kanan kemudian ke kiri, maka jarak tempuhnya menjadi 600 ditambah 300, berarti sama dengan 900 meter. Nah, berarti perpindahannya gimana ya? Perpindahannya kita lihat ya. Titik awalnya tadi di sini ya, titik akhirnya di sini. Berarti jaraknya AB berapa ya? Nah, karena A ke C tadi 600, kemudian B ke C itu 300, maka perpindahannya berapa? Panjang AB ini ya. Panjang AB berarti 600 dikurangi 300 sama dengan 300 meter ke kanan gitu ya. Kedua adalah kelajuan dan kecepatan.
Ya, bergerak itu ditandai dengan adanya perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Nah, bagaimana untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perubahan posisi? Hal ini kita akan berbicara tentang kecepatan dan kelajuan ya. Apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Nah, contohnya ada seorang anak yang berlari mengejar bola 5 meter per second ke timur ya, maka kelajuannya adalah 5 meter per second ya. Kecepatannya adalah 5 meter per second ke arah timur ya. Jadi dapat dikatakan bahwa kecepatan itu adalah kelajuan yang disertai arah ya. Ya, dapat dinyatakan bahwa kelajuan itu adalah jarak tempuh tiap satuan waktu yang dia tidak dipengaruhi oleh arah, sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan tiap satuan waktu ya. Contoh soal mencari kelajuan dan kecepatan ya. Misalkan ada sebuah benda yang bergerak dari A ke C melalui B ya. Panjang AB itu berapa? 50 meter. Nah, digambarkan seperti ini ya. A ke B 50 meter. Kemudian B ke C berapa? 30 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah dari A ke C melewati B itu 2 second. Maka diketahui T-nya 20 second ya. Maka jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya adalah berapa? 50 ditambah 30. Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya itu dihitung panjang titik awal ke titik akhirnya ya. Berarti berapa? Titik awal ke titik akhirnya yaitu 50 dikurangi 30 sama dengan 20 meter. Nah, dihitunglah kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuannya adalah apa? Jarak tempuh dibagi waktu. Jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya 80 dibagi T. T-nya berapa? T-nya adalah 20, berarti 4 meter per second. Nah, ini bisa dicoret ya, 8. Ya, tinggal 8 bagi 2 berarti 4 meter per second. Maka kelajuannya adalah 4 meter per second. Nah, kemudian kita cari kecepatannya. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu ya. Tadi perpindahannya 20 dibagi 20. Nah, ini bisa dicoret. Tadi sama dengan 1. Jadi kecepatannya adalah 1 meter per second ya. Yang ketiga ada percepatan dan perlambatan ya. Saat kamu mengayuh sepeda, pertama-tama itu perlahan-lahan, kemudian kamu kayuh semakin kuat. Sepeda melaju semakin kencang. Saat sampai tujuan, kamu mengerem ya. Nah, kemudian hingga sepeda itu berhenti. Tahukah kamu saat mengayuh sepeda lebih kencang? Nah, itu artinya kamu melakukan percepatan ya. Nah, saat mengerem ya, itu apa? Mengalami perlambatan ya. Tahukah kamu apa itu percepatan dan perlambatan? Nah, percepatan dan perlambatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu ya. Jadi definisinya sama ya antara percepatan dan perlambatan. Perbedaannya adalah nilai percepatan positif ya, sedangkan perlambatan itu negatif ya. Persamaannya yaitu delta V atau perubahan kecepatan per perubahan waktu ya. Delta V itu V akhir dikurangi V awal ya. Contoh soal mencari percepatan. Diketahui sebuah mobil itu kecepatan awalnya itu 20, berarti ini adalah V satunya ya. Setelah mobil melaju 10 second, berarti ini adalah T-nya ya. Kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi ya, berarti ini adalah V keduanya ya. Berapakah percepatannya? Ini adalah A-nya, ditanyakan A-nya. Berarti V1-nya 20, V2-nya 60
T-nya 10, maka A sama dengan V2 min V1 kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Berarti 60 dikurangi 20 per waktunya 10. Berarti 40 dibagi 10. Ini bisa dicoret, bisa dicoret. Berarti tinggal 4 meter per second ya. Nah, ini contoh dari pelambatan. Mobil awalnya bergerak dengan kecepatan ya sekian. Berarti ini adalah V1-nya. Kemudian di depannya ada kambing lewat hingga akhirnya bergerak dengan kecepatan sekian. Maka V2-nya adalah 20 ya. Dalam waktu 4 second. Itu berarti ini adalah T-nya ya. Maka perlambatannya berapa ya? Maka V1-nya diketahui V1-nya 40, V2-nya sekian ya. T-nya sekian, diketahui perlambatan itu artinya A-nya ya. Maka A sama dengan perubahan kecepatan per delta T atau V2 min V1. Berarti 20 min 40 per 10 sama dengan min 20 per 10. Ini bisa dicoret ya. Maka hasilnya min 2 ya. Tadi perbedaannya ya antara percepatan dan pelambatan. Percepatan itu nilainya positif, sedangkan pelambatan nilainya negatif ya. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yakni ada gerak lurus beraturan atau GLB dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, perbedaannya apa? Nah, kita lihat kata-katanya ya. Gerak lurus berarti gerak yang lintasannya lurus. Beraturan berarti apa yang tetap? Yang beraturan itu adalah kecepatannya yang tetap. Yang kedua apa? Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berarti gerak yang ya lintasannya lurus ya. Berubah beraturan ya. Berubah apanya yang beraturan? Perubahan kecepatannya. Jadi perubahan kecepatannya. Nah, kalau berubah kecepatannya yang sama, itu artinya apa? Artinya adalah percepatannya sama ya. Nah, gerak lurus beraturan, berubah beraturan itu dibedakan menjadi dua, yakni ada gerak lurus ya dipercepat ya, atau GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat ya. Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0 gitu ya. Nah, kita lihat ya, ini ada gambar mobil. Nah, ini ada tetesan oli ya. Nah, ini jika tetesan oli ini ya kita lihat, maka apa? Jika mobil ini melakukan gerakan GLB, maka tetesan oli itu akan apa? Sama ya. Nah, ini ya gambar mobilnya ya. Dia akan tetap ya. Nah, ini. Nah, jika dilihat grafiknya, maka apa? Ini jarak terhadap waktu ya. Jadi apa? Semakin awal ya kecepatannya kecil ya, semakin lama ya juga kecepatannya juga semakin besar. Itu artinya apa? Itu artinya kecepatannya itu sama ya. Jadi jaraknya semakin besar, waktunya semakin lama pula ya. Maka apa? Itu menunjukkan bahwa kecepatannya sama. Yang kedua adalah grafik kecepatan dan waktu. Nah, jadi semakin lama itu kecepatannya juga tetap. Nah, kalau GLB itu ya. Nah, percepatannya gimana? Percepatannya 0 ya. Karena tadi kecepatannya sama, maka tidak ada perubahan kecepatan. Artinya apa? Artinya percepatannya 0 itu artinya adalah tidak ada perubahan kecepatan itu ya. Nah,
Ini ada persamaan GLB. Misalkan ada sebuah mobil dengan kecepatan tertentu ya. Dia bergerak itu otomatis dalam selang waktu tertentu ya. Dia akan mengalami perpindahan ya. Ini atau delta ya. Delta. Ya. Nah, perubahan kecepatan atau delta S ya. Nah, jika dilihat grafiknya ya, kecepatan terhadap waktu itu kecepatannya itu sama ya. Nah, jika digambar itu akan membentuk apa? Membentuk persegi panjang ya. Ini adalah apa? Panjangnya ya. Ini adalah lebarnya. Panjangnya ini sama dengan apa? Panjangnya ini adalah T ya. L-nya ini adalah apa? Adalah V ya. Nah, berarti apa? Berarti jaraknya atau S-nya ya. S-nya itu V kali T atau V sama dengan S per T. T itu sama dengan S per V. Ini persamaan GLB. Contoh dari GLB itu adalah misalnya kereta api yang bergerak dengan kecepatan tetap di rel kereta api. Kemudian bola kelereng itu menggelinding pada papan yang mendatar. Mobil bergerak di jalan tol dengan kecepatan tetap. Itu contoh-contoh dari GLB. Nah, ini ada contoh soal tentang GLB. Seorang anak itu berlari dengan kecepatan 10 meter per second, berarti diketahui V-nya 10 meter per second. Berapa perubahan kedudukan anak tersebut dalam selang 20 detik? Berarti ini adalah T-nya. T-nya berapa? T-nya adalah 20 second. Berapa perubahan kedudukan atau perpindahannya? Berarti delta S-nya. Nah, berarti apa rumusnya? V sama dengan delta S per delta T. Berarti untuk mencari ini ya, berarti gimana caranya? V kali delta T. Berarti apa? Delta S sama dengan V-nya 10 dikali 20 sama dengan 200 meter. Jangan lupa satuannya ya. Jadi perpindahannya adalah 200 meter. Mudah ya. Nah, ini ada GLBB dipercepat. Jadi gerak lurus suatu benda yang perubahannya kecepatannya itu bertambah ya. Kecepatannya itu bertambah secara konstan atau percepatannya apa? Percepatannya positif ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada tetesan oli ya. Jika gerakannya itu GLBB dipercepat, itu apa? Semakin lama ya. Semakin lama itu semakin apa jaraknya? Semakin panjang atau semakin longgar jaraknya ya. Nah, berarti jika dilihat grafiknya, maka gimana? Nah, ini jaraknya ini ya. Nah, ini awalnya kecil ya, kemudian semakin ya gini grafiknya. Nah, maka dari grafik ini dapat diketahui rumusnya, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S itu jarak, V0 itu kecepatan awal, T itu waktu, A itu percepatan. Kemudian dilihat kecepatannya. Nah, awalnya 0 ya. Kemudian semakin lama semakin besar. Percepatannya gimana? Percepatannya tetap ya. Kenapa percepatannya tetap? Percepatannya tetap itu karena kecepatannya itu berubah secara beraturan. Nah, dari grafik kedua diketahui rumusnya VT sama dengan V0 plus AT ya. Kemudian dari rumus ketiga itu VT kuadrat plus V0 kuadrat plus 2AS ya. Tadi ya, VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, T itu waktu ya, S itu jarak ya. Contoh dari GLBB dipercepat adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya.
bola kelereng yang menggelinding pada papan miring. 3 adalah sepeda yang dikayuh pada jalanan yang menurun. Contoh soal GLBB dipercepat. Nah, sebuah mobil itu mula-mula diam ya. Berarti apa? Artinya apa ya? Kalau awalnya itu diam berarti tidak memiliki kecepatan atau V0-nya ya sama dengan ya 0 ya. Dan kemudian bergerak dipercepat itu menunjukkan bahwa dia itu GLBB dipercepat sehingga dalam waktu 4 second, berarti ini adalah T-nya ya. Kecepatannya menjadi berapa? Menjadi 24 meter per second, itu menunjukkan VT-nya atau kecepatan akhirnya. Berarti diketahui V0, T, dan VT. Ditanyakan percepatannya, hitunglah percepatannya, berarti ditanyakan A-nya ya. Nah, yang pertama itu kita menentukan dulu apakah itu GLBB dipercepat atau diperlambat, karena itu menentukan rumusnya ya. Nah, kemudian karena yang diketahui V0, VT, dan T, sedangkan rumus GLBB itu ada 3, itu tidak dipakai semuanya ya. Nah, itu tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan ya. Karena yang diketahui dan ditanyakan itu, maka kita pakai rumus yang kedua, yakni VT sama dengan V0 plus AT ya. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, berarti VT-nya 24, V0-nya 0, A kali T. A-nya kita ditanyakan, maka kita tulis apa adanya, A ya, dikali 4. Titik itu 4 ya, itu menunjukkan kali ya. 24 min 0 dipindah ruas sama dengan 4A, berarti 24 sama dengan 4A. Berarti A itu 24 dibagi 4 sama dengan 6 meter per second kuadrat. Berarti percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat ya. Nah, ini ada GLBB diperlambat ya. Ini gerak lurus suatu benda yang perubahan kecepatannya itu selalu berkurang secara konstan atau percepatannya itu negatif. Nah, ini bisa dilihat jika suatu benda itu mengalami GLBB diperlambat, maka tetesan oli ya itu semakin lama akan semakin menyempit ya. Ya, ini kebalikan dengan GLBB diperlambat ya. Tadi semakin lama itu semakin merenggang, kalau ini semakin merapat ya titik-titiknya ini. Nah, ini bisa dilihat grafiknya jarak terhadap waktu ya. Nah, bisa diketahui rumusnya bahwa S itu sama dengan V0T min setengah AT kuadrat ya. Sama ya rumusnya ya dengan apa? GLBB tadi, GLBB di percepat tadi. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah ini, tandanya min ini ya. Nah, kemudian ini ada grafik V terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu ya. Semakin lama ya, apa? Ya, semakin menurun ya. Awalnya kecepatannya 20 menjadi 0 ya. Nah, ini ya. Nih, berarti VT sama dengan V0 min AT. VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu perlambatan, T itu waktu. Kemudian ini sama ya, nih percepatannya tetap. Percepatan tetap itu menunjukkan bahwa kecepatannya itu berubah secara beraturan. Nah, dapat diketahui rumus yang ketiga, yakni VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah sebuah bola yang dilempar ke atas ya. Dan mobil yang bergerak menanjak ya, itu termasuk contoh dari GLBB diperlambat ya. Contoh soalnya ya, sebuah mobil berjalan 20 meter per second ya. Berarti ini V0-nya ya. Direm hingga berhenti. Berarti berhenti itu berarti VT-nya ya 0 ya. Dalam waktu 4 detik, berarti ini adalah T-nya ya.
Berapa perlambatannya? Berarti ini adalah A-nya ya. Berarti diketahui V0, VT, dan T. Nah, tadi berarti langkah pertama itu menentukan GLB atau GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Nah, karena ini tadi pada saat pengereman ya, ini maaf salah ya, seharusnya pengereman ya. Nah, termasuk GLBB diperlambat. Maka ya, karena yang diketahui V0, VT, dan T dan yang ditanyakan A, maka kita pakai rumus yang kedua dengan tandanya apa tadi? Minus ya. Berarti VT sama dengan V0 min AT. Berarti VT-nya tadi 0, V0-nya 20 min A kali 4. Berarti biar tandanya positif, maka 4A-nya ini saya pindah ruas ke sebelah kiri ya. Berarti 4A sama dengan 20, berarti A sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Mudah ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, benda itu dikatakan bergerak jika kedudukan terhadap titik acuannya selalu berubah setiap waktu. Yang kedua, untuk mempelajari gerak benda, penting untuk mengenal besaran-besaran berikut. Yang pertama, jarak dan perpindahan. 2, kelajuan dan kecepatan. 3, percepatan dan perlambatan. Yang ketiga, gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Kemudian kesimpulan yang keempat, gerak lurus dibedakan menjadi 2, yakni ada GLB dan GLDBB. Yang kelima, GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap, sedangkan GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan atau percepatannya tetap. Nah, yang keenam, GLBB dibedakan menjadi 2, yakni GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Demikian materi dari Ustazah ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di Google Classroom ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.